105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi. Nyambung ya teman Pro 2 sama yang kita obrolin tadi pagi. Kita membahas tentang pasangan beda agama. Ya memang kita bahasnya tentang pasangan beda agama dan juga bukan lagi hal yang tren, tapi udah dari zaman dulu memang banyak banget dan bahkan menjadi suatu hal yang sudah lumrah terjadi untuk sekarang ini gitu ya. Tapi kita melihat sisinya sekarang agak berbeda pandangan gitu ya. Beda pandangan, beda pembahasan juga sama Prado. Kita lebih ke ranah agamanya, lebih masuk lagi gitu ya tentang yang namanya pasangan beda agama gitu guys. Nah, kita sudah bersama ahlinya teman Prado yang sudah biasa menangani pasangan beda agama. Yang seagama udah biasa, apalagi yang beda agama gitu ya. Nah, ini dia sudah ada Bapak Ahmad Ghazali SAG. Selamat pagi Bapak. Pagi. Nah, kita bahas di sini sekarang masalah pasangan beda agama dengan sikap moderat ya. Okay. Ini kan satu hal yang mungkin sangat umum. Yeah. Bisa dibilang mungkin sudah banyak pasangan beda agama yang sudah Bapak tangani gitu ya. Nah, sebagaimana sih sebenarnya kita menyikapi kalau misalnya ada yang datang ke Bapak tiba-tiba ngujuk-ngujuk saya beda agama nih. Yeah. Saya harus bagaimana jalan keluarnya gitu. Silakan Bapak, mungkin bisa dideketin sama mic untuk berbicara. Baik, terima kasih. Kalau ngomong-ngomong tentang masalah hubungan, ini masalah hubungan perkawinan ya, hubungan perkawinan antar agama. Memang dalam konteks undang-undang kan memang belum diatur ya. Yeah. Nah, belum diatur dalam arti ketika satu hubungan perkawinan antara seorang pria dengan wanita, ketika di antara keduanya terjadi suatu beda keyakinan atau agama, tentunya itu tidak akan bisa terdaftar kan begitu ya. Tidak akan bisa terdaftar dalam arti terdaftar secara resmi. Konteks agama kan, konteks agama justru dalam keyakinan kami khususnya begitu ya. Ya mungkin secara umum mungkin di Indonesia seluruh agama saya yakin akan punya pemahaman yang sama. Nah, akan punya pemahaman yang sama dalam arti ketika terjadi suatu hubungan yang lanjut ke perkawinan, nah, pasti di antara salah satu harus mau mengalah. Ya, salah satunya pasti kan. Salah satu harus mau mengalah. Kira-kira loading ke yang laki apa loading yang ke perempuan kan begitu ya. Nah, itu masalahnya masalah di situ. Masalahnya ya. Di sana. Selalu di situ. Selalu di sana. Makanya kalau kita menyikapi secara moderat kan gitu ya. Ya, yang namanya moderat itu kan mengambil jalan tengah. Nah, moderat itu kan sebuah sifat, sebuah sikap untuk menjadi yang penengah. Nah, untuk menghindari yang ekstrim, ekstrim dalam arti tidak terlalu condong kiri, tidak terlalu condong kanan. Ya. Jadi di antara keduanya harus seimbang. Nah, itu yang keseimbangan itu yang perlu. Yang perlu, ya. Dan ternyata ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Yang namanya keseimbangan itu luar biasa susahnya. Nah, makanya kita untuk bersikap adil itu luar biasa susahnya. Nah, kita harus di sana diuji tentang kesabaran kita, tentang keikhlasan kita untuk menerima kenyataan yang ada pada saat itu dalam diri kita masing-masing. Moderat ini sebuah sifat, sebuah sikap untuk menuju yang namanya moderasi. Nah, moderasi itu kan jalan tengah. Yeah. Moderasi jalan tengah. Walaupun sampai saat ini belum ada negara yang mengklaim dirinya orang yang pertama kali menciptakan moderasi, kan belum ada kan? Seluruh dunia tidak ada. Karena moderasi itu memang sudah ada sejak dulu. Nah, moderasi itu sudah ada sejak dulu sebelum berdirinya negara-negara di dunia. Nah, jadi zaman makhluk diciptakan ya, menurut keyakinan kami ya, menurut keyakinan kami. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya itu memang sudah berbeda-beda. Bahkan dalam sebuah kitab sesuai dengan kitab kami dalam agama Islam mungkin sama ya, sama dalam kitab yang lain saya yakin ada itu. Ada itu bahwa Tuhan itu menciptakan makhluk ya dari jenis laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian dari jenis laki-laki dan perempuan itu
Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah kemudian antara laki-laki dan perempuan, kemudian antara suku-suku dan golongan-golongan ini, ya, itu Tuhan itu menyarankan, memerintahkan untuk sama-sama saling mengenal. Ya, untuk sama-sama saling mengenal di antara keduanya, baik itu secara khusus laki-laki dan perempuan, ataupun secara kelompok. Nah, disuruh bagaimana caranya agar satu dengan yang lain itu sama-sama saling mengenal, sama-sama saling memahami. Nah, ketika itu sudah terjadi, sudah sama-sama paham, sama-sama kenal, di sana akan muncul yang namanya sifat mengalah. Nah, sifat yang mengalah kira-kira condong kemana ya? Nah, kira-kira condong kemana? Oke, dan berarti dari situlah kita bisa istilahnya kayak negosiasi gitu sebenarnya. Betul. Akhirnya muncullah suatu komunikasi sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal pasangan beda agama ini kan cukup bisa dibilang cukup riskan gitu ya. Sangat cukup riskan, bisa dibilang mungkin menjadi pengalaman-pengalaman yang ada, istilah yang pernah kita tahu pasti ujungnya selesai gitu ya kan. Yang kita tahu agak jarang nih sampai KUA atau mungkin juga agak jarang sampai akhirnya melaporkan nikah dengan dua agama gitu kan ya. Nah, tapi ini menjadi suatu permasalahan juga nggak sih istilahnya, karena kita hidupnya bermasyarakat. Indonesia itu bermasyarakat dengan banyak suku yang seperti Bapak bilang tadi, dengan banyak suku, agama dan ras yang pastinya itu kan kita tidak bisa dipisahkan satu sama lain lagi istilahnya. Nah, ketemu di satu tempat akhirnya bersama-sama jadian dan akhirnya berpacaran, berhubungan sampai akhirnya sekian tahun gitu. Nah, di sini lebih banyak gimana sih istilahnya, ada nggak aturan terkhusus dia harus mengikuti siapa kalau misalnya sudah berpihak serta, apakah mengikuti agama masing-masing atau mungkin juga ikuti secara aturan nasional harus seperti apa, harus mengikuti laki-laki yang biasanya seperti itu. Nah, ini kan menjadi perdebatan juga nih sekarang. Kadang-kadang juga apapun aturan negara juga belum tentu bakal disahkan juga sama si yang perempuan seperti itu kan. Kalau secara undang-undang sudah jelas ya. Secara undang-undang sudah jelas dalam arti tidak ada undang-undang diterbitkan untuk istilahnya melegalkan suatu perkawinan antar agama, dalam arti agama yang berbeda, dua agama yang berbeda. Nah, dua agama yang berbeda. Bahkan dalam aturan undang-undang perkawinan juga seperti itu. Jadi ketika ada seorang pria dan wanita, ini sudah sama-sama saling suka ya. Nah, sudah sama-sama saling suka, ketika akan menjalin hubungan yang lebih serius dalam arti perkawinan, endingnya kan perkawinan kan sebenarnya. Pasti. Nah, semua itu endingnya perkawinan. Nah, dalam aturan kami ya, khususnya kayak kebetulan kami juga di kantor urusan agama, tepatnya di urusan agama Kecamatan Ngeroga, bukan hanya 1-2 orang kita terima dalam kasus seperti ini. Nah, dan ini sering terjadi ya, sering. Sebenarnya hal itu kan sudah berjalan dalam proses dari tahap perkenalan, kemudian ada namanya pinangan, lamaran. Di sana pasti sudah ada sepakatan sebenarnya. Nah, itu itu sudah ada kesepakatan biasanya seperti itu. Karena kalau misalnya itu tidak terjadi, kesepakatan itu tidak terjadi, otomatis perkawinan itu tidak akan terjadi juga. Nah, tidak akan terjadi juga. Nah, kalau masalah apakah pihak perempuan harus mengalah ataukah pihak laki-laki harus mengalah, itu tergantung kesepakatan. Nah, tergantung kesepakatan. Selama yang kami tangani di kantor kami, di instansi kami, sudah jelas kan? Ya, karena di sana kan labelnya sudah jelas, di sana kantor urusan agama yang untuk sementara ini menangani pernikahan umat Islam kan begitu ya, umat Islam, dan tidak menutup kemungkinan sudah pasti di dalamnya ada umat lain yang akan masuk sana dan sudah pasti akan loading ke agama itu kan begitu. Jadi intinya ketika pasangan pria dan wanita ini yang akan melangsungkan perkawinan atau istilahnya pernikahan itu harus dalam satu agama. Tetap tidak bisa dua agama yang bersatu. Ya, berarti
Intinya harus mengalah salah satunya lah, seperti yang tadi itu. Oke. Tapi kalau misalnya ada rumor-rumor yang bilang ini entah benar atau tidak gitu. Rumor-rumor yang mengatakan bahwa kalau ingin menikah istilahnya harus mengikuti si cowok gitu kan. Nah, ini kan secara aturan negara. Apakah ini benar atau tidak kan gitu ya. Kita perlu meluruskan ini mungkin ya. Karena rumornya nanti kalau misalnya kita melihat ya mungkin bingung-bingung gitu kan. Mama papa nggak ngasih, aku harus pindah ke agama, kamu harus mengikuti sini. Tapi secara aturan negara itu ada yang bilang kalau misalnya ada dua keyakinan yang berbeda, kalau mau nikah itu harus mengalah dan itu ke pihak cowok secara negara. Nah, apakah itu benar? Nah, ini dia nih. Biar tidak salah ya. Karena misalnya pengetahuan itu kan berdasarkan dari mana, sosmed lah. Habis itu lewat apalah yang istilahnya kabar burung misalnya kayak gitu, atau omong-omongan teman doang kayak gitu kan bisa jadi ya. Nah, jadi meluruskan sekali nih istilahnya, kebetulan pas banget Bapak di penyuluh untuk penyuluh agama yang pastinya udah tahu banget loh dia untuk urusan ini. Bagaimana sebenarnya ini memang benar. Kalau misalnya ada dua pasangan beda agama harus mengikuti yang cowok gitu. Mungkin itu satu persepsi yang keliru ya. Persepsi yang keliru ya, jadi pemahaman yang keliru, yang sangat keliru menurut saya. Karena dalam konteks itu yang jelas memilih salah satu agama yang harus disepakati. Apakah itu laki-laki ke perempuan ataukah perempuan yang milih agamanya laki-laki. Nah, sementara yang kami tangani selama ini sudah pasti karena kami memang khusus untuk internal istilahnya yang sudah ketemu sama Pak Ahmad Ghazali udah pasti login pasti login Dan yang login ke internal kami itu bukan hanya perempuan saja. Bukan hanya perempuan saja, yang laki-laki pun tidak masalah. Tidak ada masalah di sana yang laki-laki. Dan itu juga tidak ada paksaan kan. Nah, tidak ada paksaan untuk memilih di salah satunya. Kalaupun misalnya saja kan gitu. Misalnya saja yang kebetulan yang perempuan yang loading ke laki-laki, ya sudah kan begitu. Atau sebaliknya yang laki-laki loading ke perempuan, ya sudah. Itu karena merupakan hasil kesepakatan. Oke, karena saya sudah senang sama kamu, ya, orang tua sudah setuju dan sudah dapatkan restu, saya mengalah untuk mengikuti keyakinan dan agama kamu. Itu pembicaraan dari yang laki-laki. Nah, berarti kan yang laki-laki mengalah, loading ke perempuan. Ya, jadi salah satu agama. Nah, salah satu agama tetap harus memilih. Nah, kalau di internal kami di agama Islam tentunya tercatat di kantor urusan agama seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia sama. Jadi tercatat di kantor urusan agama masing-masing di kecamatan. Setiap kecamatan kan ada satu kan. Setiap kecamatan. Kecuali yang di Bali, memang di Bali karena Muslim minoritas, jadi menyesuaikan. Jadi tidak seluruh kecamatan ada KUA. Nah, ada beberapa kecamatan yang jadi satu KUA-nya. Nah, kalau di Grogak memang ada satu, Buleleng ada satu, suku Sade ada satu, Banjar satu, Seririt satu. 70 itu gabung. Iya. 70 itu gabung. Jadi menangani dua kecamatan. Seririt juga seperti itu kan. Di kecamatan lain yang loading ke KUA Seririt kan ada beberapa kan yang Seririt kan. Karena di sana tidak ada KUA-nya. Jadi otomatis kalau yang Muslim otomatis sudah KUA. Ya, sedangkan agama lain tercatat di catatan sipil. Ya kan begitu ya, kalau salah ya. Jadi sama-sama itu. Berarti jelas lah gitu ya, sesuai dengan sumber yang langsung gitu kan. Nggak ada tuh yang namanya kalau misalnya beda agama, kamu pacaran beda agama, pada akhirnya kamu memilih harus yang ke cowok. Tidak ada. Boleh kok memilih gitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan salah satu. Nah, berarti istilahnya terjawab sudah ya sama dua. Jadinya kamu itu kalau misalnya kamu punya pasangan beda agama, tidak harus ke yang cowok gitu guys. Istilahnya timbangannya nggak ke cowok doang gitu ya. Betul. Secara agama kamu harus ikutin yang cowok, tapi boleh juga kalau mempercayai, mungkin merelakan juga karena kalian udah sama-sama suka, saling cinta gitu.
ya bisa langsung juga. Karena gini kita lihat ini riskan banget sih Pak ya. Karena riskan banget karena ini kita ngomongin soal agama yang sudah kita dari lahir. Kita dari lahir udah bawa gitu kan. Kita dari lahir udah belajari dan bahkan sampai akhirnya nanti dewasa di umur 20-an udah ketemu sama orang lain, oh ternyata beda. Harus loading ke ya, ini kan menjadi PR juga kadang-kadang kalau misalnya kita sosialisasiin gitu sih nggak Pak? Pernah nggak sih dari penyuluh agama gitu mensosialisasikan kalau bisa sih yang sama aja gitu misalnya kayak gitu atau istilahnya ya udah bebas aja gitu Pak? Oh enggak tetap. Kita dalam arti di dalam pandangan umum kita kan tidak boleh menyampaikan itu. Dalam arti tidak boleh menyampaikan kamu udah pilih satu agamanya, tidak bisa seperti itu. Itu kan internal masing-masing. Ya mungkin kalau dalam agama kami ya pastilah akan menyarankan. Ya kalau kita ngomongin soal agamanya soal agamanya. Tapi kalau secara umum tetap kita akan menyerahkan kedua belah pihak. Dan perlu diingat yang namanya perkawinan itu kan bukan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja. Iya benar. Istilahnya yang akan dikawinkan itu kan satu keluarga. Ya, benar. Nah, yang dikawinkan satu keluarga. Kalau hanya misalnya hanya seorang laki-laki dan perempuan yang merasa dirinya hanya kawin berdua saja tanpa melibatkan keluarga, terutama kedua orang tua, itu akan jadi permasalahan di belakang hari. Karena tetap ya namanya perkawinan itu kan sudah ujung perjalanan kan, di ujung perjalanan seorang pemuda-pemudi ya yang nanti akan berubah drastis dengan statusnya. Nah, itu kalau misalnya hanya memikirkan ego istilahnya ego pribadi, ego sendiri, tidak memperdulikan kanan kiri dalam arti ada kedua orang tua, ada keluarga besarnya. Itu di belakang hari pasti akan bermasalah. Pasti akan bermasalah. Nah, makanya terkait dengan agama ini karena memang riskan sekali. Sebenarnya kalau dibilang terlalu riskan sih sebenarnya enggak. Orang tua juga yang akan menyelesaikan agama sendiri kan begitu ya. Iya juga sih. Kalau berbicara tentang agama, pasti nanti endingnya jawabannya itu terakhir pasti akan agama juga yang akan menyelesaikan. Apapun itu agamanya. Iya benar juga. Oke, benar teman Pro 2 ya. Pada akhirnya nanti agama juga yang menyelesaikan. Agama juga yang menyelesaikan. Makanya setiap orang ya, setiap manusia harus punya agama. Ya, bukan harus beragama ini, harus beragama itu enggak, tapi harus punya agama. Nah, harus punya agama dan itu sudah legalitas di Indonesia harus beragama kan? Nah, harus beragama, enggak cukup hanya berkeyakinan saja. Terus nanti kalau misalnya hanya berkeyakinan saja, identitas resmi kita apa nanti? Nah ya juga. Agama, keyakinan loh. Ini keyakinannya apa? Akan jadi pertanyaan. Nah, makanya setiap seorang ya setiap individu harus punya agama. Karena pada akhirnya segala suatu urusan itu akan kembali ke agamanya masing-masing. Ya, apakah itu urusan dunia sekarang atau nanti akan ada dunia yang selanjutnya yang betul-betul akan kita nantikan itu kan? Nanti di sana kita akan perjalanan terakhir kita akan di sana. Tetap juga kita akan bawa agama. Terlepas dari agama itu apa, itu sesuai dengan keyakinan yang dianut. Benar, itu dia teman Pro 2. Jadi cukup sebenarnya pembahasan ini cukup ujung jurang juga sebenarnya. Betul. Ujung jurang karena istilahnya kita membahas sesuatu hal yang sebenarnya sangat prinsip. Tapi di sini karena kita memang memberikan sedikit education mungkin ya dari Pak Ahmad juga memberikan education. Jangan sampai keliru lah ya. Jadi ada beberapa statement yang perlu kita lurusin ini ya. Jangan sampai itu terus lumrah gitu terjadi ya. Nah, nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi sebenarnya tentang pasangan beda agama bersama Kak Ahmad Ghazali SAG. Teman Pro 2, jadi buat kamu yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 081 13991 1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok di RRI_Singaraja, dan jangan lupa juga di RRI Digital untuk di fitur live chat. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day.
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. That's wide awake. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a loving running, letting me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan... Oke, teman Pro 2 masih bersama Bapak Ahmad Ghazali SAG ya, dan kita masih membahas teman Pro 2 untuk menyikapi pasangan beda agama dengan sikap moderat. Nah, tadi mungkin sudah kita bahas kasus-kasus yang sudah pasti ada dan itu masuk KUA itu ya. Betul. Dan sering ditangani sama Bapak Ghazali. Nah, ini ada mungkin sedikit kasus atau mungkin juga permasalahan yang lebih berat ya Kak. Ya Pak ya. Ini mungkin misalnya di kasus NBL. Kalau anak muda bilangnya NBL atau hamil di luar nikah. Nah, ini kan kadang-kadang menjadi satu masalah juga nih. Betul. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya udah hamil di luar nikah, berarti kan istilahnya ada keterpaksaan ya Pak ya. Betul. Ya istilahnya yang resmi aja kadang-kadang ada masih yang belum ikhlas gitu kan. Apalagi yang seperti ini gitu kan. Nah, di posisinya yang sekarang ini hamil di luar nikah kan pastinya sudah harus ya, sudah harus menikah gitu kan, entah berapa umurnya kan di posisi seperti itu. Nah, gimana sih dari penyuluh agama sendiri menyikapi tentang ini gitu kan, pengalaman beda agama dan anak muda yang pastinya juga, dan harus memilih agama gitu kan. Kadang-kadang semuanya nggak mau mengalah gitu. Apakah ini mau bawa kemana dan bagaimana penyelesaian selama ini? Mungkin Pak Ghazali bisa bercerita pengalamannya sedikit tentang perihal kalau misalnya ada kasus hamil duluan gitu ya, terus beda agama dan harus memilih bagaimana cara nyikapinya gitu. Baik. Untuk kasus hamil di luar nikah, ini kan sebenarnya bukan hal baru ya. Nah, bukan hal baru, dan ini mohon maaf kalau untuk sekarang mungkin kadang-kadang persepsi di masyarakat itu sudah mungkin karena zaman ya, karena zaman. Kalau dulu zaman orang-orang tua kita dulu ya, pada terdahulu kita, kalau terjadi hal demikian tuh sudah merupakan celah yang luar biasa. Sudah merupakan celah yang luar biasa. Istilahnya dianggap aib lah, dianggap kotor lah, segala macam. Padahal itu bukan orangnya yang kotor kayak gitu ya, bukan orangnya yang aib, hanya perbuatannya saja yang menyalahi aturan. Nah,
terkait hal itu kembali lagi tentang agama. Memang di internal kami, dalam arti di kantor kami, di instansi kami, hal-hal semacam itu sudah sering kita tangani. Bukan hanya 1-2 ya. Bukan hanya 1-2. Baik itu maaf ya, jadi hamil di luar nikah apakah kategori usianya sudah cukup atau belum cukup? Itu sudah banyak terjadi. Yang belum cukup menikah juga banyak, Pak. Ya, ada. Oh, ada. Ya, ada. Yang nah itu ya seperti Mas sampaikan tadi, karena keterpaksaan akhirnya menikah kan begitu ya. Karena ada terjadi seperti itu. Ini kalau kita contohkan seperti konkretnya ya, orang datang ke rumah sakit itu kan berobat ya. Orang datang ke rumah sakit itu berobat. Dia terpaksa datang ke rumah sakit karena memang dia kecelakaan kan begitu. Iya. Karena memang kecelakaan di jalan, mau tidak mau harus ke rumah sakit walaupun dia tidak ingin. Walaupun dia tidak ingin ke rumah sakit, dia tidak punya keinginan untuk ke rumah sakit. Ya, bahkan dia mungkin berdoa setiap hari jangan sampai saya masuk rumah sakit ini. Iya, benar. Tapi namanya nasib kan gitu ya, namanya takdir itu kan tidak ada yang tahu. Apalagi seperti kita yang biasa hidup di jalan ketemu, tapi tetap kita harus menghindari itu. Tapi kalau misalnya sudah terjadi, sudah terjadi, mau nggak mau harus siap berangkat ke rumah sakit. Ini juga kan sama seperti itu. Kalau bahasa orang kan bilang kecelakaan kan, kecelakaan. Samarnya gitu. Kecelakaan. Kenapa? Kecelakaan anak saya. Iya. Loh, kok kecelakaan kok dibawa ke sini orang nikah. Ini guyon ya. Kecelakaan. Tapi itu memang tidak terlepas dari pergaulan sebenarnya. Terlepas dari pergaulan dalam arti secara pribadi tidak membatasi. Ya walaupun misalnya ketat orang tua kan gitu ya. Anak di luar kita tidak tahu. Nah, jadi di sanalah istilahnya harus mampu untuk menjaga diri sendiri. Benar. Tanggung jawab itu bebankan kepada diri sendiri, jangan dibebankan kepada orang tua. Ya kita kalau sudah punya tanggung jawab terhadap diri sendiri, otomatis hal-hal seperti itu akan bisa dihindari dalam arti itu kan terlepas dari karena terpaksa atau suka sama suka. Nah, berarti kalau suka sama suka berarti kan dia sudah melepas tanggung jawabnya sendiri kan gitu. Dalam arti kan dia sudah tidak bertanggung jawab sebenarnya. Tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau ada kasus semacam itu tetap kembali. Nah, aturan itu tetap harus dikembalikan. Ya, kalau misalnya hamil di luar nikah, nah maaf, untuk aturan perundang-undangan, batas usia perkawinan minimal itu 19 tahun. Nah, 19 tahun. Ini ada hubungannya ya, ada kaitannya. Saya sampaikan itu karena ada hubungannya. Ketika wanita itu hamil, sedangkan usianya belum mencapai 19 tahun di hari itu. Nah, anggaplah baru 17. Banyak kok, ada yang umur 15 ada. Umur 16 ada. Umur 15 ada. Ya, bukan hanya satu. Itu makanya saya bilang kita tidak heran dengan kondisi sekarang ini karena memang zaman bukan tuntutan zaman tapi tidak bisa mengimbangi zaman itu. Ya bukan tuntutan zaman sebenarnya. Kita yang harus bisa mengimbangi zaman. Nah, ketika itu terjadi hamil di luar nikah sedangkan usia belum cukup, itu akan ada proses lagi dia. Prosesnya lebih rumit. Lebih rumit. Nah, ini. Karena di bawah umur, ketika dia mendaftarkan diri, ya di kantor urusan agama setempat, itu nanti ada istilahnya surat penolakan dari kantor. Ada. Oh, ada. Kita surat buatkan, penolakan. ada buat surat penolakan karena masih di bawah umur. Nah, nanti prosesnya lanjut ke persidangan di pengadilan agama. Ini tidak main-main.
Nggak Berat boleh. ya Pak ya. Nggak boleh. Walaupun misalnya terserah dia mau hamil berapa bulan. Walaupun misalnya besok mau lahir anaknya. Misalnya ya, besok mau lahir anaknya dia daftar. Nggak ujuk-ujuk kita harus terima, nggak boleh. Tetap kita pertimbangkan usiamu berapa. Nah, kita nggak boleh melaksanakan perkawinan atau pernikahan ketika ya di salah satu pihak baik laki atau perempuan masih di bawah umur. Di bawah umur dalam arti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang batas usia minimal 19 tahun. 19. Ya, 19 tahun. Ketika belum mencapai itu, kita kasih penolakan, kita kirim ke pengadilan. Biar berarti pengadilan yang memutuskan. Betul, pengadilan yang memutuskan. Jadi apakah itu pengadilan mengabulkan permintaannya dalam arti mengesahkan dia untuk bisa lanjut menikah, itu dari pengadilan. Nah, nanti ada surat dari pengadilan, surat putusan pengadilan ada itu. Nah, bahwa yang bersangkutan dengan alasan ini. Nah, makanya di pengadilan tuh yang mengajukan tuh orang tuanya. Gitu. Yang perlu ini sebagai catatan bukan yang bersangkutan. Jadi yang mengajukan tuh orang tuanya, ya, orang tuanya atau yang mengampu dia kalau misalnya orang tuanya tidak ada. Yang bertanggung jawab terhadap dia. Didaftarkan di pengadilan, proses persidangan. Kalau misalnya masalahnya sudah terlalu kredit, dalam arti maaf ya, kembali lagi tadi, mungkin hamilnya sudah besar, dikhawatirkan nanti kalau misalnya tidak lanjuti, dia akan lahir tanpa bapak. Ya, mungkin itu solusi sebenarnya ya. Makanya hukum di Indonesia secara umum ini tidak ada yang memberatkan. Ya, tidak ada yang memberatkan, selalu memberikan solusi yang terbaik. Ini juga seperti itu. Berikan solusi yang terbaik. Kalau misalnya itu terjadi, tetap boleh dia proses. Tapi kalau misalnya dia hamil di luar nikah, tapi usia sudah mencukupi, tetap kita harus terima. Nah, dan itu ada rangkaian-rangkaiannya, proses namanya. Proses namanya dalam arti, maaf, kembali lagi ke internal kami. Kembali lagi internal kami, beda nanti anunya. Beda status hukumnya untuk selanjutnya. Ketika hamil di luar nikah. Saya yakin semua agama juga pasti akan menjalankan hal itu. Nah, di internal kami tetap ada aturan tersendiri ketika dia menikah, ketika dia mendaftar nikah tapi sudah hamil duluan. Ada lagi anunya. Ada cara-cara. Dan itu panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Kayaknya kita bahas berapa minggu enggak selesai. Tapi memang serumit itu memang. Tapi itu kejadian yang biasa ternyata ya. Bukan rumit sebenarnya. Bukan rumit. Karena tetap semua ada solusinya. Gitu. Semua ada solusi. Tidak ada yang rumit kok. Semua ada solusi, semua ada aturannya. Semua ada aturannya. Ya pastinya kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut bisa langsung datang ke KUA ya. Nanti sekali. ketemu sama Pak Ghazali, nanti tanya-tanya lebih lanjut. Tapi kalau misalnya mau penjelasan di sini boleh langsung tanya gitu ya. Ada kasus lagi. Otomatis posisinya kan sudah menerima, udah pasti misalnya agama satu dengan agama dua gitu sudah sepakat untuk menikah gitu kan. Nah, sebagai penyuluh agama memberikan edukasi kan otomatis kalau ke KUA udah pasti login ke Islam, udah pasti login ke Islam. Nah, otomatis memberikan pembinaan kepada yang nonis ke Islam ini kan menjadi tanggung jawab apakah keluarga, apakah ada sangkut pautnya sama Pak Ghazali juga yang memberikan pendidikan gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal pasangannya beda agama, kalau misalnya kita jadiin satu gitu ya, istilahnya solusinya adalah menikah dan mengikuti Islam pilihannya, berarti kan ini jadi PR juga nih. Betul. Gitu. Gimana Kak? Baik. Betul yang disampaikan tadi. Kalau misalnya ada pasangan laki-laki dan perempuan ya, dalam arti dia mau mendaftarkan diri untuk menikah atau kawin, kalau dia datang ke KUA otomatis dia sudah bersiap diri akan loading ke Islam. Nggak mungkin dia mendaftarkan diri KUA mau proses agama lain kan nggak mungkin. Karena nggak mungkin ketemu soalnya gitu kan. Akan ketemu di sana. Nah, kalau bicara tentang tanggung jawab sudah pasti. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Baik tentang masalah kehidupan sehari-hari, terlebih lagi masalah agama. Harus itu.
harus dihukum wajib, istilahnya dihukum harus dia menjalankan itu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, lah itu tanggung jawabnya siapa? Apakah tanggung jawabnya hanya seorang laki-laki itu saja yang menikahi dia, atau seorang perempuan yang dinikahi oleh pria yang non muslim atau tidak agama yang tidak sama? Ya. Tidak. Bukan hanya berbeda, kami juga selaku petugas di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Grogga, yang notabene-nya kami selaku penyuluh agama Islam begitu. Hal-hal itu juga kami harus bertanggung jawab dalam menyampaikan suatu kebenaran, ya, dalam tanda kutip dalam suatu kebenaran untuk kedua calon pengantin itu. Nah, ketika si salah satu pihak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kalau dia sudah mengajak untuk loading, kan begitu ya, untuk loading, untuk masuk ke internalnya dia, dalam arti keagamanya dia, sudah pasti dia sudah harus berani untuk bertanggung jawab. Nah, di samping itu ya, bukan hanya dia saja yang dia akan bertanggung jawab, keluarga pun harus bertanggung jawab tentang itu. Masa sih istilahnya kita ngajak orang, kan gitu. Kita ngajak orang, ini kan orang tuanya nitip sama kita, kan. Nah, seperti halnya misalnya ada anak kecil, kebetulan orang tuanya ada kesibukan yang mendadak misalnya. Ada kesibukan yang mendadak di luar, minta tolong sama kita selaku tangganya. Pak, Bu, maaf ya, saya nitip anak saya. Saya tak berani di rumah sendirian, khawatir namanya anak-anak nanti kalau saya biarkan di rumah sendirian, nanti keluar sana kemari, nanti ada masalah yang tidak diinginkan, terjadi masalah. Nah, otomatis kita selaku yang diberikan tanggung jawab untuk anak itu, ya, dititipkan, ya, anak selaku yang menjadi anggaplah bahasanya tempat penitipan anak itu loh. Nah, mau tidak mau kita harus bertanggung jawab terhadap anak itu. Ya, mungkin ketika dia saatnya makan, kita harus kasih makan. Ketika waktunya sudah tidur, ya, sudah jam tidur, kita suruh dia tidur. Itu kan bentuk tanggung jawab, ya, bertanggung jawab karena kita sudah diberikan amanah, sudah diberikan tanggung jawab oleh tetangga kita untuk anaknya itu. Sama halnya dengan ini. Masa iya kita sudah mengajak dia masuk ke kita, terus kita abaikan, kita diamkan? Berarti kan sama dengan menelantarkan, artinya kan? Sama dengan menelantarkan. Kalau istilah bahasa kami itu sudah namanya zolim namanya. Menzolimi, mencederai, mencelakai namanya. Ya, jadi cara tidak langsung seolah-olah dia mengajak ke tepi jurang, kemudian dijatuhkan di sana, menjerumuskan namanya, kayak gitu. Tetap harus tanggung jawab, ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, itu dia teman radio. Jadi secara istilahnya prosedurnya memang setelah itu yang bakal, kalau udah ke musim, berarti yang bertanggung jawab adalah yang ngajak. Itu menjadi sebaliknya juga seperti itu teman radio gitu ya. Jadi sangat berat sebenarnya, apalagi nol gitu kan ya. Itu dari awal sebenarnya gitu kan. Jadi mungkin penyuluh seperti Pak Ghazali juga punya PR berat seperti itu ya. Mengajarkan lagi ya, istilahnya minimal harus tahu, kan kadang-kadang juga ada memang kalau secara yang sama-sama pun itu punya persyaratan juga ya. Harus ini ada persyaratan untuk sebelum nikah itu ya, Pak ya. Apalagi yang pernah saya dengar itu istilahnya untuk kesiapan nikah itu ada bimbingan dulu ya. Ada bimbingan dulu. Yang secara Islam katanya harus ini dulu baru bisa dinyatakan, baru bisa disahkan gitu ya. Betul, ada bimbingan. Untuk bimbingan itu, kalau di KUA ada 2 nama sih. Yang pertama namanya Suscatin. Jadi kursus calon pengantin. Bukan kursus jadi pengantin. Jadi kursus calon pengantin. Nah, kemudian sekarang diperluas lagi namanya BIMWIN. Ya, bimbingan perkawinan. Jadi itu masuk tahap kedua. Nah, setelah si calon pengantin mendaftarkan diri di kantor urusan agama, kantor urusan agama, nanti akan kita jadwalkan dia untuk ikut bimbingan perkawinan. Nah, di sanalah kita kasih pemahaman-pemahaman, bimbingan untuk bukan masalah agama saja,
Ya bukan masalah agama saja, ya masalah status sosial, ya masalah tentang kedepannya nanti dia rumah tangga seperti apa, itu kita tapi namanya keterbatasan waktu kan ya. Bimbingan itu kan kalau kita bilang formalitas mungkin salah ya. Memang benar formalitas memang ada karena itu harus soalnya nah, harus dalam arti terdaftar dan dia mendapatkan sertifikat bimbingan. Nah, kita kasih dia sertifikat itu menandakan dia sudah ikut bimbingan perkawinan. Jadi bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin. Oke. Tapi ya di sana kan kita tidak bisa secara detail karena keterbatasan waktu. Jadi yang istilahnya yang penting-penting kita sampaikan, yang mendasar sekali kita sampaikan terkait dengan urusan rumah tangga. Oke, itu dia. Sudah seperti itu prosedurnya teman Pro 2 ya. Apalagi yang baru gitu ya, istilahnya berbeda agama akhirnya masuk ke satu agama gitu, apalagi dengan bimbingan yang cukup banyak, jadi harus belajar juga gitu ya. Nah, itu salah satu mungkin yang harus dipikirkan juga gitu ya. Oke, nanti kita bakal bahas kembali tentang pasangan beda agama harusnya dengan sikap modern itu seperti apa gitu ya, bersama Pak Ahmad Ghazali SAG. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody like me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Self reward. Bukan self reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantap ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi.
Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi. Kita pertama Pro2 masih bersama Pak Ahmad Ghazali SAG ya. Kita masih membahas tentang pasangan beda agama dengan sikap yang moderat. Nah setelah kejadian yang cukup banyak tadi yang kita bahas, yang mungkin pastinya Pak Ghazali udah ini makanan kesehari-hari gitu ya. Makanan sehari-hari dan pasti udah sering ketemu dengan hal ini. Nah mungkin kalau misalnya kita back itu topiknya tentang pasangan yang masih ada sekarang, yang istilahnya bakal menikah atau masih lagi jalin asmaranya yang lagi menggebu-gebu gitu kan. Ada nggak sih dari mungkin sebelum ke sana ke pernikahan atau mungkin juga nanti ketemu bapak di KUA nanti ada nggak ada tips gitu untuk anak muda yang menjalin pasangan yang atau istilahnya pasangannya itu beda agama dan pastinya mau menikah gitu? Maksudnya istilahnya tipsnya untuk apakah bakal jadi atau mungkin juga menuju ke pernikahan gitu, istilahnya bakal menikah gitu Pak. Maksudnya datang ke tempat kami itu dalam arti konsultasi. Istilahnya apakah istilahnya perlu dilanjutkan apa tidak kan kembali lagi mungkin seperti itu Pak. Baik. Kalau masalah apa datang ke kantor kami, memang umumnya pasti sudah arahnya ke sana. Ya pasti arahnya ke sana. Belum ada sih yang datang ke kantor kami, misalnya konsultasi dalam arti tidak siap menikah, enggak ada sih. Enggak ada. Kalau sudah datang ke kantor kami itu pasti berbicara tentang pernikahan. Pasti berbicara tentang pernikahan dalam arti dia itu memang sudah siap menikah. Nah, siap menikah karena memang kami sifatnya kantor, instansi resmi, otomatis dia akan mempertanyakan tentang aturan yang resmi, ada dalam arti administrasi. Nah, administrasi yang resmi. Kalau pertanyaan semacam-macam apakah saya sudah pantas menikah, itu kan pribadi sebenarnya kan. Nah, pribadi. Kalau misalnya ada yang bertanya saya seperti itu, pasti saya bilang tidak ada yang tidak pantas. Yang tidak ada yang pantas. Asal cukup umur. Betul, itu syarat utama. Syarat utama cukup umur. Itu syarat utama. Kalau itu belum, tidak bisa. Nah, kembali lagi tadi menyikapi dengan moderat kan begitu. Tidak lepas agama itu juga salah satu persyaratan. Nah, ketika masih ada perbedaan di antara keduanya tentang agama itu harus loading ke satu agama. Jadi kalau masalah konsultasi banyak kok. Banyak. Jadi di luar dalam arti tanda kutip pernikahan banyak. Dan kami juga membuka konseling juga. Jadi baik yang belum berumah tangga ataupun yang sudah. Jadi setungkar alhamdulillah ketika ada permasalahan dalam rumah tangganya, ketika dia ingin menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya, kita punya kok ruangan khusus untuk konseling itu. Nah, dari yang menggebu-gebu untuk bercerai, dari yang bergebu-gebu untuk berpisah dengan pasangannya masing-masing, setungkara alhamdulillah dia balik lagi. Tidak lagi. Makanya itulah nilai positifnya. Ketika kita menyelesaikan sesuatu, tidak bisa kita menyelesaikan dengan orang yang kita ajak bermasalah. Harus ada sebagai wasit atau penengah. Saya wasitnya. Nah, itu saya dia. Penengahnya. Selama ini. Betul, saya penengahnya. Dan ini bukan hanya satu kasus. Ada beberapa kasus yang saya tangani ketika ada permasalahan yang kredit dalam rumah tangganya, secara pribadi menghubungi saya dulu. Nah, nanti bisa enggak Pak saya datang ke kantor? Oh ya, ada apa ya? Saya ingin menyampaikan sesuatu. Terkait apa? Judulnya saja dulu sampaikan, saya bilang gitu. Judulnya saya sampaikan. Oh, terkait masalah rumah tangga saya. Oh, silakan dengan senang hati. Silakan datang ke rumah. Ajak pasangannya ya, saya bilang. Ajak pasangannya. Kalau saya menyampaikan itu untuk kamu sendiri ya percuma.
ajak pasanganmu datang, atau minimal kalau misalnya tidak mau sama sekali, kamu dulu datang, untuk kedua harus mengajak. Oke. Tidak bisa boncengan, saya tidak mau boncengan Pak. Tidak usah boncengan, bawa motor sendiri-sendiri tidak apa-apa. Kan sedang bermasalah. Iya, Tapi kalau kamu bisa dari rumah boncengan, itu justru akan memperkecil masalah. Di jalan sambil ngobrol, datang ke sini bisa jadi sudah selesai permasalahannya. Karena sudah boncengan. Tapi kalau tidak bisa, ya silakan datang ke tempat kami di kantor, kami akan layani dengan sepenuh hati, karena itu memang sudah merupakan simbol dalam instansi kami. Jadi harus mau melayani dengan sepenuh hati. Ya kita, ya seperti saya katakan tadi, alhamdulillah astungkare. Jadi dari beberapa kasus yang saya tangani, ya boleh saya bilang hampir 100% balik. Ya, hampir 100% dalam arti tidak jadi berpisah. Nah, itulah pentingnya kita konsultasi, kita menerima masukan-masukan dari orang lain. Nah, karena siapa tahu dalam kasus semacam itu pengetahuan kita hanya sebatas itu. Ya, pengetahuan kita hanya sebatas itu, kita harus menambah pengetahuan lagi tentang rumah tangga itu. Ya mungkin siapa tahu ya kebetulan mungkin pas saya yang paham tentang itu. Ya, atau mungkin nanti rumah tangga saya terjadi seperti itu, saya nyari orang yang lebih paham lebih dari saya, kan begitu. Jadi tetap di atas langit masih ada langit. Ya, jadi di atas orang pintar masih ada yang lebih pintar. Ya, di atas orang bijak masih ada yang lebih bijak. Yes. Ya, itu dia teman Pradoa. Jadi kejawab sudah ya, seperti apa sih kita seharusnya bersikap ya, bersikap moderat dan juga sebagai umat yang beragama, yang pastinya kita yang namanya jatuh cinta sangat siapapun tidak ada yang bisa mengukur, atau mungkin juga tidak ada bisa yang menyalahkan gitu guys. Tapi kalau misalnya terjadi pasangan beda agama, nah yang pastinya sudah ada caranya, dan yang pastinya sesuai dengan cara yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita udah tahu nih harus bagaimana, yaitu dengan cara memilih salah satunya. Terima kasih Pak Amal Ghazali, luar biasa ilmunya. Sama-sama. Jadi kita punya bekal, anak muda ini punya bekal nih. Ini kalau misalnya punya pasangan beda agama harus bagaimana, seperti itu ya. Karena luar biasa banget. Karena ilmunya nggak ada nih di sekolah ya. Kita dapatnya dari sini gitu. Iya betul. Dari penyuluh agama. Di sekolah kan teorinya kita dapat. Iya. Teorinya kita dapat, kita pelajari. Yang pastinya itu teman Pradoa. Nanti kalau mungkin bisa juga dicek-cek untuk alaman Instagram atau mungkin juga sosial media dari penyuluh agama. Ya, yang pastinya ada konten-konten juga edukasi tentang ini ya Pak ya. Yang bisa membantu kamu juga untuk atau mungkin juga mau bertanya sama Pak Amal Ghazali, bisa banget. Kantor di Groga ya Pak ya. KUA Groga. KUA Groga. KUA kantor urusan agama Kecamatan Groga. Ya. Nanti kalau di laman medsos ada kok. Ya, di laman medsos ada, di Instagram ada, di Facebook ada, ya. Itu ada, di TikTok juga ada. Yes. Ya, dari pusat sampai bawah. Yes. Ya, Dirjen Bimas Islam ada kok Yes. Ya, ada laman medsosnya ada. Termasuk juga Kementerian Agama Kabupaten Buleleng juga ada. Tinggal cari aja di Facebook, Instagram, kemudian di TikTok ada semua itu. Yes. Ya, ada semua. Langsung di sana dicari, kamu bisa konsul langsung di resmi Instagram atau mungkin juga Messenger juga bisa teman Pradoa ya. Oke, itu dia, terima kasih sekali lagi Bapak Amal Ghazali, luar biasa banget, dan pastinya demikian dulu untuk pada teman Pradoa. Thank you banget ya yang sudah stay tune dan juga bertanya. Thank you juga ya, pastinya dengan semoga mendapat pengetahuan kamu tentang hubungan yang beda agama. Oke, dan masih bisa nemenin kamu di Sepada sampai jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome